Shalom, saya Pendeta Paskalin Hardi, mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Menjadi dasar renungan bagi kita diambil dari kitab Amsal, pasal 2 ayat 9 hingga 15, dengan judul perikop, faedah daripada menuntut hikmat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kasih-Mu kami diperkenankan untuk menikmati hari yang baru pada hari ini. Untuk mengawali hari ini kami bersama mau merendahkan diri kami bersama mau merenungkan firman-Mu. Berapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami diberikan pengertian yang baik dan benar akan firman-Mu, dan kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kekristenan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mungkin kita pernah mendengar suatu nasihat yang mengatakan bahwa jangan menuntut atau jangan mencari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan buang-buang waktu untuk mencari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau sesuatu yang tidak berguna, itu tetap kita cari, kita kejar, itu akan merugikan diri kita sendiri. Akan membuang waktu dan tenaga kita, sedangkan tidak memberikan faedah atau kegunaan di dalam hidup kita. Begitupun Amsal pada hari ini mengatakan bahwa hikmat itu ada faedahnya. Oleh karena itu harus dituntut, harus dikejar, harus dicari. Menjadi pertanyaan bagi kita, kalau hikmat itu harus kita cari, harus kita tuntut, maka pertanyaannya, bagaimana caranya kita mencari hikmat? Jika kita melihat ayat keempat dan ayat kelima dalam pasal kedua ini, mengatakan bahwa jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Artinya mencari hikmat itu tidak sekedar cari begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tidak asal cari, tapi harus sungguh-sungguh mencari, harus serius, fokus seperti orang kalau mencari emas atau perak. Seperti orang mengejar harta terpendam, mencari sampai mendapat emas dan perak dan merasakan kegunaannya. Demikian pula dengan hikmat, manfaatnya lebih dari emas dan perak, lebih dari harta yang terpendam. Karena itu Amsal mengajak kita menuntut hikmat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hikmat tidak bisa diukur secara fisik. Kita baru bisa mengukur diri kita berhikmat atau tidak dari karakter kita, dari perkataan dan perbuatan kita. Karena hikmat itu bukan sebuah konsep berpikir, melainkan kemampuan kita untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan itu sumber hikmat, maka kita harus mencari hikmat itu pada Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Itu harus dicari, dituntut, dikejar dengan sungguh-sungguh. Tidak mencari dalam 1-2 waktu, 1-2 hari, melainkan mencari dan mengenal Tuhan. Dalam hidup takut akan Tuhan. Sepanjang hidup yang kita jalani, sampai kita merasakan faedahnya hidup takut akan Tuhan. Jadi, sepanjang jalan hidup ini, jangan kita berhenti mencari Tuhan. Sebab sepanjang jalan hidup kita memerlukan Tuhan. Memerlukan hikmat. Dan kalau hikmat itu sudah kita dapatkan, maka kita harus senantiasa hidup di dalamnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dimampukan untuk hidup berhikmat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mau hidup di dalam hikmat-Mu. Biarlah di saat kami mencari, menuntut, dan mengejar hikmat, kami boleh pergi kepada sumber hikmat itu, yaitu Engkau, ya Tuhan. Kami hidup takut akan Engkau, hidup mengandalkan Engkau, sehingga Kau curahkan hikmat-Mu bagi setiap kami, agar kami sebagai umat Tuhan boleh hidup berhikmat bijaksana di dalam dunia ini. Bapa di sorga, dalam doa kami ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Gohong. Diberkatilah jemaat Tuhan di sana,
dalam kehidupan pribadi, rumah tangga keluarga, usaha pekerjaan, dan apapun profesi. Biarlah Tuhan memberkati. Berkat dan kebaikan Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Begitupun para pelayan Tuhan, pendeta pelayanan, vikaris, Bapak Ibu penetua diakon, dan mereka yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Biar dengan hikmat-Mu Tuhan, mereka boleh melayani dan mempermuliakan nama-Mu saja. Pada saat ini Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami semua. Diberkatilah kami yang boleh bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Diberkatilah pula jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan. Diberkatilah kami dalam setiap gumul juang kehidupan kami. Diberkatilah kami dalam setiap harapan, rencana, cita-cita, impian kami ke depan. Biar kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, dan dengan hikmat-Mu Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari hidup kami di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.